Oke, bismillah, kita mulai. Kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin, diawali dari karakternya. Yang pertama, karakter yang menonjol dari seorang Akbar Agung adalah cinta tanah air. Ya, nanti dia mengembangkan kasih sayang untuk alam semesta, rahmatan lil alamin, tapi ya terutama dia cinta sama tanah airnya, kejayaan bangsanya. Meskipun nenek moyangnya dari Cina, Genghis Khan dari Mongol, tapi dia kelahiran asli daerah India. Maka dia sangat cinta tanah airnya. Jadi tidak usah diragukan. Cinta tanah air dan kejayaan bangsa. Yang kedua, compassion. Compassion itu kasih sayang. Itu ada kalimat dari Abu Fazl. Abu Fazl itu salah satu sejarawan yang hidup zaman itu. Abu Fazl termasuk sejarawan yang pro Akbar. Nanti ada juga sejarawan yang anti Akbar karena tidak suka dengan kebijaksanaan Akbar sehubungan dengan agama. Maka membaca referensinya harus jelas ini dari tokoh yang pro apa tokoh yang kontra. Dan kita tidak usah ikut-ikutan pro kontra, biar aja. Ya, masa gini aja nambah kubu lagi. Kan tidak perlu. Yang terkenal katanya Abu Fazl adalah rasa kasih sayang. Akbar itu dikenal no pleasure in cruelties. Kalau melakukan hal yang jelek, dia gelisah. Kalau menyakiti orang lain, dia gelisah. Or causing sorrow to others. He is ever sparing the lives of his subject. Tawanan-tawanannya kalau minta maaf ya dimaafkan, dibebaskan. Itu jiwanya Akbar. Ingin semua orang bahagia. Carilah raja yang dasar karakternya kasih sayang. Kasih sayang itu orang akan melakukan kebaikan tanpa disuruh, tanpa ada pamrih. Jadi banyak yang bilang jiwa pecinta, jiwa kasih sayang itu puncaknya kebaikan, karena dari situlah nanti semua kebaikan akan muncul. Kalau kamu sedang sayang sama seseorang kan tidak usah disuruh, kamu baik sendiri otomatis sama orang itu. Maka usahakanlah relasimu dengan siapapun, dengan apapun itu relasi cinta, relasi sayang. Biar apa? Biar kebaikan keluar dari dirimu tanpa harus disuruh. Jadi karakternya Akbar sudah begitu sejak awal. Jadi dia ini penuh kasih sayang, suka memaafkan. Padahal kisah hidupnya juga yang pahit-pahit juga banyak. Dia dimaki-maki orang, dimaki-maki ulama juga sering. Bahkan nanti sebelum dia meninggal diberontak sama anaknya sendiri, Salim, atau nanti dikenal sebagai Jehangir. Karena anaknya itu nunggu kok gak diangkat-angkat jadi raja. Bapaknya kok ndak mati-mati, mungkin gitu. Ndak telaten nunggu terus diberontak. Jadi banyak masalah-masalah semacam itu. Sehingga di hari tuanya Akbar ini sakit-sakitan. Tapi memang sejak awal jiwanya adalah jiwa penyayang. Kemudian dari jiwa penyayang itu muncul karakter ketiga. Tidak suka ribut. Untuk tidak ribut butuh persatuan. Untuk bisa bersatu butuh toleransi. Ini rumus sudah. Tidak mungkin orang yang tidak bersatu itu bisa rukun.
Dan tidak mungkin orang yang tidak toleran itu bisa bersatu. Jadi harus ada toleransi, baru bisa bersatu. Kalau sudah bisa bersatu, diajak rukun enak. Nah, Akbar punya karakter ini. Dia ini toleran. Di India itu ada banyak aliran, banyak agama. Kalau tadi kalian kan tak saya suruh jalan-jalan ke sana, nyari petilasan-petilasan tempat-tempat warisannya Mughal, kamu juga bisa nyari pusat-pusat spiritual. Di India banyak. Alirannya banyak. Itu kalau tidak dilandasi toleransi, tidak mungkin bisa bersatu. Dan kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa rukun. Dan India itu kasusnya memang sering perang. Ya sejak zaman Mahabharata itu kamu lihat filmnya ya perang, Ramayana ya perang. Alirannya macam-macam. Pendeta aja kan nanti kan ada klaster-klasternya. Ada yang simbolnya tegak lurus, ada yang horizontal, itu ya beda aliran. Jadi toleran, bersatu baru rukun. Kok Indonesia sekarang susah sekali rukun, geger terus, berarti tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Biasanya karena tidak toleran. Tidak toleran itu tidak mau orang lain beda dengan dirinya. Toleran itu kan memaklumi perbedaan, berarti tidak toleran itu tidak maklum. Kalau ada orang beda, dia tidak mau. Padahal katanya perbedaan itu sunnatullah. Nah, orang yang tidak toleran tidak mungkin bersatu, yang tidak bersatu tidak mungkin rukun. Nah, si Akbar ini punya 3 karakter ini sekaligus. Terus yang keempat, musyawarah itu pasti. Untuk apa? Mengelola perbedaan. Tidak boleh berhenti di toleran saja. Toleran itu pijakan awalnya. Hidup ini kan perlu orientasi tindakan. Kalau ini boleh, itu boleh, ini boleh. Nah, terus yang harus kita lakukan mana? Itu kan perlu musyawarah. Kadang-kadang antar kepentingan tabrakan. Iya sih, aku harus toleran, kamu ke gerejanya hari Minggu. Sementara di tempat ini minggu itu waktunya kerja bakti. Oh itu kan kalau cuma sekedar toleran, akhirnya yang satu tidak pernah kerja bakti atau mengorbankan ibadahnya di hari Minggu. Biar tidak begitu gimana? Musyawarah. Orang harus mau duduk bersama. Tidak boleh saling mengharamkan. Kamu haram bagiku atau aku haram bagimu. Kalau haram-haraman tidak jalan. Jadi rumus selanjutnya musyawarah. Yang kelima jelas keadilan. Adil itu puncaknya nilai moral di banyak tokoh filsafat moral. Kamu jujur itu sudah fair, sudah adil. Begitu kamu tidak jujur, pasti ada yang kamu zolimi, tidak adil. Termasuk dirimu sendiri atau pikiranmu. Semua perbuatan baik itu pasti adil. Sementara semua perbuatan jelek, di balik itu ada ketidakadilannya. Jadi itu secara umum karakternya seorang Akbar. Saya tadi baru lihat 5 itu tak pikir-pikir iki kok kaya Pancasila. Kecuali yang nomor 1. Kasih sayang itu kayak kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Iki ya ndak sengaja tapi ya pas. Berarti Pancasila itu memang ya masuk akal paling tidak. Ya, lu iki yang ngarang iso pas itu kan berarti dulu ya mikirnya tenanan lo founding father kita itu. Kamu jangan mentang-mentang wis ngerti filsafat terus mau kritiki. Ndak. Para founding father kita ya ngerti lah mana yang baik untuk anak cucunya.